Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan karunia nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan sore hari ini kembali kita bersua dalam program Ustadz Menjawab. Kali ini bersama saya Ahmad Fauzan dan tentunya menghadirkan narasumber. Kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Amrullah yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Ya, sehat hari ini, Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi, Ustadz, dalam ya. Ustadz Menjawab di kesempatan kali ini. Di sore hari ini tentunya juga nanti kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin dulu. Yang dulu ya, yang beberapa episode sudah kita hadirkan, yaitu analogi rukun Islam dan rukun iman. Ini nanti akan dijelaskan oleh Ustadz. Kelanjutannya kita sudah masuk pada ibadah apa ini? Ibadah haji. Ibadah haji. Ya. Baik. Tentang rukun Islam kelima. Ya, silakan nanti di paruh kedua kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung, bertanya langsung terkait dengan tema ataupun pertanyaan tentang din yang belum Anda pahami. Mari kita belajar bersama. Kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz mengawali belajar kita di sore hari ini. Moga silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu pemirsa MTA TV, juga pendengar radio Persada FM dimanapun yang merilis siaran ini. Kembali pada sore hari ini kita bertemu dalam rangkaian acara Ustadz Menjawab. Kita belajar bersama tentang agama kita, baik tentang akidah, syariah maupun muamalah, juga yang lain-lain. Pada sore hari ini kita masih melanjutkan materi yang dulu. Sejak awal kami sampaikan bagaimana kita mencoba memahami tentang agama kita ini, agama Islam ini, agama yang kita akui kebenarannya ini ya, dengan menganalogikan sebuah rumah. Bagaimana rukun Islam ini ya, kita bisa lebih memudahkan kita dalam memahami rukun Islam ini dengan analogi sebuah rumah. Pada episode sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana rukun Islam itu ya bisa kita analogikan dengan seperti halnya saat kita tuh membangun atau sebuah rumah yang akan kita tinggali, sehingga membuat nyaman bagi penghuninya, juga membuat aman bagi yang berada di dalamnya. Kemudian sudah kita awali bahwasanya rukun Islam itu ada 5 Bunyal Islam wala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Dalam urutannya biasanya kita diurutkan yang pertama adalah syahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, berikutnya adalah zakat, yang terakhir adalah haji. Kita sudah sampai pada pembicaraan yang kelima. Kemarin sedikit review yang kami sampaikan di awal bahwasanya syahadat itu bagi bangunan sebuah rumah seperti hanya adalah seperti pondasi. Namanya pondasi itu ya kelihatannya tidak kelihatan, ya bahasanya tidak kelihatan di bawah tanah. Tapi bagi sebuah rumah, pondasi adalah satu yang sangat menentukan, satu yang pokok. Maka bagaimana halnya kalau sebuah rumah tanpa pondasi tentunya akan mudah goyah. Demikian juga ya pondasi keislaman kita, pondasi keimanan kita akan sangat mudah goyah kalau pondasinya juga tidak kokoh. Maka bagaimana kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu tidak hanya semata-mata ucapan di lisan, tapi harus kita pahami ya, kita tanamkan dalam jiwa kita dalam-dalam, dan kita buktikan dengan pengamalan. Itulah yang namanya pondasi rumah yang kokoh. Kemudian setelah pondasi dibangun dan sempurna,
maka di atasnya mulai berdiri syariat. Dan hal ini adalah pertama adalah sholat. Rasulullah menyampaikan bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Seperti hanya satu rumah yang kokoh, ya, akan mulai terlihat bentuknya kalau tiangnya itu tiang yang kokoh, tiang yang kuat. Maka sholat itu tiang agama. Dan tiang tidak hanya semata-mata tiang yang berdiri di atas bangunan, di atas tanah, tapi tiang yang tersambung dengan pondasinya. Itu. Kemudian yang ketiga tentang puasa. Puasa itu pelindung atau melindungi. Puasa itu perisai. Jadi bagaimana agar rumah itu bisa melindungi, memberi rasa aman, memberi perisai, menjaga daripada penghuninya adalah perlu dibuat sekat-sekat atau dibuat dindingnya. Kalau kita analogikan di sini bahwasanya dinding atau tembok itulah sebagai puasa yang memberi rasa aman, rasa nyaman buat para penghuninya. Kemudian berikutnya adalah zakat. Zakat itu fungsinya mensucikan, ya, mensucikan atau membersihkan. Membersihkan isi rumah atau membersihkan penghuni rumahnya. Gitu. Kalau isi rumah jelas berarti rumah itu kalau tidak ada pintu, tidak ada sarana untuk mengeluarkan kotoran dalam rumah, berarti nanti akan kotor rumah itu. Maka di situ nanti adanya pintu, adanya jendela, adanya ventilasi, ya. Itu kita sepertinya tadi zakat tadi. Dan masalah dana infak kan terowongan atau lubang tempat keluar masuk. Itulah bagian daripada yang harus dilalui, ya, untuk tuan rumah supaya bisa keluar masuk, membersihkan kotoran yang ada di rumah, juga untuk membersihkan hati yang ada di dalam dada penghuninya. Itulah zakat. Kemudian kita sampai pada yang kelima tentang haji. Haji adalah perjalanan yang bernilai ibadah. Sudah sejak dulu manusia sudah biasa berjalan. Bahkan ada ayat surat Al-Quraisy itu kan yang disebut ada fenomena perjalanan bangsa Quraisy yang sangat jauh, ya, mungkin menempuh ribuan kilometer. Kalau musim panas itu bepergian ke Syam, ke arah utara yang lebih dingin. Kalau saat musim dingin, ya, bepergian ke Yaman di arah yang lebih dingin. Maka bagaimana perjalanan itu ditempuh kurang lebihnya 1.000 kilometer. Ya, itu adalah perjalanan yang biasa dilakukan oleh bangsa Quraisy. Dan untuk apa? Untuk berniaga. Nah, dalam konteks agama kita ini, ya, kita punya rukun Islam kelima adalah haji. Haji itu juga perjalanan. Jadi perjalanan yang bernilai ibadah, perjalanan yang tidak hanya mencari materi, tapi perjalanan untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi haji adalah bepergian yang bermakna, haji sebagai perjalanan ibadah. Jadi kalau kita kaitkan dengan rukun iman tadi, rukun Islam tadi yang 5 tadi, bahwasanya setelah rumah yang kita tinggali, ya, dengan nyaman, dengan aman, ya, dari gangguan kita bisa membersihkan isinya. Nah, sekarang penghuni rumahnya ini juga perlu, ya, juga perlu bepergian. Dan penghuni rumah tidak selalu diam di dalam rumah. Jadi mereka pun perlu bepergian untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam Islam adalah ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang menyempurnakan rukun Islam. Haji mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan dan semua akan kembali kepada Allah. Dan kita bisa tahu bahwasanya haji itu memang satu perjalanan yang berat. Maka perlu ada namanya istitoah di situ. Sekarang kita mencoba melihat daripada arti, makna, dan hikmah daripada lafaz haji dan umroh. Haji nanti hubungannya dengan umroh. Jadi haji, kata haji berasal dari akar kata ha, jim, haj, gitu ya. Ha, jim. Dalam bahasa Arab yang memiliki makna dasar, menyengaja menuju atau berkunjung ke suatu tempat dengan tujuan tertentu. Maka haji kita pun juga adalah berkunjung, ya, menyengaja ke rumah Allah. Tujuannya adalah untuk beribadah.
Kemudian bisa diatur juga berargumentasi atau memberikan bukti. Karena dalam bahasa Arab, hujjah itu juga dari satu akar kata yang sama. Jadi hujjah berarti bukti atau argumen. Itu. Sedangkan makna dan arti haji dalam secara syariat, ya dalam Islam haji berarti ziarah ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah dan melaksanakan ritual tertentu pada waktu tertentu. Jadi tidak ada bulan Dzulhijjah. Sehingga sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jadi kita dari akar kata Anda mengunjungi, ya, berkunjung ke suatu tempat tertentu, ternyata dimaksud adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah, ke Ka'bah. Dan niatnya adalah dengan niat untuk beribadah pada Allah. Kemudian hikmah haji. Ya. Jadi hikmah haji yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya haji adalah sebagai simbol penghambaan total kepada Allah. Haji adalah bentuk kepatuhan kepada perintah Allah dengan melaksanakan manasiknya yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kedua, hikmah haji adalah sebagai simbolisme dari persatuan umat Islam, di mana setiap musim haji jutaan muslim dari seluruh dunia berkumpul dengan pakaian yang sama, semuanya warna putih, pakaian ihram yang sama, tanpa membedakan status sosial, ras, atau kebangsaan. Semuanya dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji ini. Berikutnya, hikmah haji adalah penghapusan dosa dan pembaruan spiritual. Di mana dalam satu hadis dari Bukhari Muslim disampaikan Rasulullah bahwasanya barang siapa berhaji karena Allah, ya, tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali suci seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Inilah hikmah daripada perjalanan haji yang memang untuk masyarakat Indonesia cukup lama waktunya, ya, sampai dengan 30 hari atau sampai 40 hari, ya, kalau haji reguler. Tapi pahalanya memang luar biasa pada dari Allah. Kemudian hikmah haji berikutnya adalah tentang melatih kesabaran dan kedisiplinan. Bagaimana rangkaian ibadah haji ini membutuhkan ketahanan fisik dan mental, melatih ketakwaan serta kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Haji untuk di Indonesia perjalanannya lumayan jauh, ya. Kalau pesawat mungkin 10 jam atau 11 jam, meninggalkan keluarga selama sekian hari, ya. Juga meninggalkan pekerjaan, meninggalkan urusan bisnis, tapi semuanya hanya tujuan satu, beribadah pada Allah dan memohon ridhonya Allah. Dan dari Allah sendiri pun, ya, memberikan syarat yang mampu melakukan perjalanannya. Ada istilah istitoah di situ, mampu, baik dari sisi kesehatannya, dari sisi fisiknya, hartanya, juga yang lain-lainnya. Kemudian pasangan haji adalah umroh, ya. Ini karena haji umroh itu kan biasanya itu satu paket. Jadi kata umroh itu berasal dari kata ain mimro yang bermakna, ya, artinya hampir sama. Jadi mengunjungi suatu tempat atau memakmurkan dan mengisi sesuatu dengan kehidupan. Dari akar kata ini juga nanti lahir kata umur, yang berarti usia atau kehidupan. Maka makna dan arti umroh dalam syariat secara istilah, umroh berarti juga sama, ziarah ke Baitullah atau Ka'bah. Niatnya juga sama, dengan niat ibadah, ya. Tapi tidak terikat dengan waktu, setiap saat bisa. Kalau haji itu waktunya tertentu, ya. Serta memiliki rukun yang lebih sedikit, yaitu hanya ihram, hanya tawaf, sa'i, dan tahallul. Tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada mabit di Musdalifah, tidak ada lempar jamarot, seperti itu. Tapi duanya sama-sama artinya apa? Mengunjungi suatu tempat, atau tadi berjalan tadi, ya, berjalan. Kemudian apa itu hikmah daripada umroh? Ya. Hikmah umroh yang pertama adalah ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah.
umroh disebut sebagai haji kecil dan menjadi salah satu bentuk ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka alhamdulillah di Indonesia ini semangatnya luar biasa ya, walaupun jauh dan antrian haji sekian jauh, sekian panjang ya, maka bagi yang mungkin merasa terlalu lama, maka mereka berani atau mau menyisihkan sebagian hartanya untuk berumrah dahulu. Ini perlu kita apresiasi, perlu kita hargai, bagaimana mudah-mudahan dapat merupakan bentuk daripada kebangkitan agama kita di Indonesia ini. Kesadaran beragamanya semakin meningkat. Kemudian menghapus dosa dan meningkatkan keimanan. Nih, umroh yang lain, yaitu antara umroh satu ke umroh berikutnya adalah menghapus dosa di antara keduanya. Maka bagaimana saudara kita ya, dengan berbondong-bondong, dengan ya bersemangat selalu melaksanakan umroh dari waktu ke waktu, tiap tahun tidak ada putusnya. Yang ketiga, hikmah umroh adalah peluang mendapatkan keberkahan hidup. Umrah mengajarkan kesederhanaan dan menghindari sifat duniawi, mengingatkan bahwa kehidupan adalah perjalanan menuju Allah. Jadi orang-orang yang berani berkorban, ya, mengorbankan sebagian hartanya yang lumayan besar untuk bahasanya dalam tanda petik hanya sekedar berumroh, itu pada sebenarnya paling sangat besar adalah satu bentuk ya kesadaran kita bahwasanya harta kita itu milik Allah dan semuanya kita berikan untuk Allah ya, salah satunya dengan perjalanan menuju rumah Allah ini. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan di sini tentang hikmah haji dan umrah, bahwasanya baik haji maupun umrah memiliki makna mendalam dalam spiritualitas Islam. Haji adalah perjalanan wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu, dengan ritual yang lebih kompleks dan hanya bisa dilakukan di waktu tertentu. Ini waktunya tertentu, maka haji itu hanya setahun sekali. Sedangkan umrah adalah ibadah yang lebih fleksibel dalam waktu dan lebih ringan dari segi ritual, namun tetap memiliki keutamaan yang besar. Keduanya merupakan simbol perjalanan hidup manusia menuju Allah, mengajarkan kesabaran, keikhlasan, kesederhanaan, dan persaudaraan sesama muslim. Dan tadi juga bahwasanya haji itu kan mengajak penghuni rumah itu tidak hanya selalu berada di rumah, maka perlu keluar rumah ya, perlu bepergian, dan tapi bepergian yang berpahala, bepergian yang tidak hanya mencari dunia, mencari keuntungan, berbisnis, tapi bepergian yang Allah berikan ya kita pahala yang sangat besar. Dan itu memang hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Kemudian akan menambahkan satu lagi tentang jihad. Ini memang di luar rukun Islam ya, tapi ini juga perlu kita perhatikan. Jadi jihad itu menjaga, mempertahankan, dan memperjuangkan. Jadi jihad upaya menjaga dan mempertahankan rumah ya. Rumah yang baik harus dirawat dan dipertahankan dari ancaman. Dalam Islam, jihad bukan hanya berperang, tetapi juga segala bentuk perjuangan untuk mempertahankan iman dan Islam kita, baik dalam menuntut ilmu, berdakwah, mendidik keluarga, maupun berkontribusi bagi umat. Sepertinya kita ya setelah membangun rumah mulai dari pondasi tadi ya, sepertinya pemilik rumah yang harus menjaga tempat tinggalnya. Seorang muslim juga harus berusaha menjaga keimanan dan agamanya dari berbagai tantangan. Itulah jihad yang harus kita jaga, mempertahankan, dan memperjuangkan supaya rumah keislaman kita itu, rumah keimanan kita itu tetap kokoh, jadi tidak mudah hancur, apalagi sampai dengan rubuh dan tidak kelihatan bekasnya. Kemudian kesimpulan dari apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir, bahwasanya membangun rumah keimanan dengan sempurna itu adalah menjadi ya tujuan kita dalam hidup ini. Jadi rumah yang sempurna, rumah keislaman kita ini adalah rumah disebut sempurna jika memiliki pondasi yang kuat, yaitu dari dua kalimat syahadat kita. Kemudian tiang-tiangnya yang kokoh, jadi sholatnya terpelihara sholatnya 5 waktu ya, ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Kemudian juga dinding yang melindungi, karena puasa kita itu bisa melindungi diri kita sebagai perisai buat kita dari perbuatan fahsya ya, dari perbuatan mungkar.
juga memberi keamanan bagi para penghuni rumah di dalamnya. Kemudian juga rumah harus punya ventilasi yang sehat. Ventilasi bisa pintu, bisa jendela, bisa roster, bisa ventilasi yang lain. Nah, disitulah saran kita untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di rumah kita, sehingga rumah kita tetap bersih, ya, hati kita bersih, dan nanti penghuni rumahnya menjadi sehat. Serta penghuni yang memahami pentingnya bepergian. Demikian pula seorang muslim harus memiliki iman yang kuat. Ini ada pondasinya. Syahadat kita harus kuat, dipahami dengan benar-benar. Kemudian sholat yang tegak, ya, tiangnya benar-benar berdiri kokoh. Kemudian puasa yang menjaga, jadi dinding rumahnya tidak mudah bocor, tidak mudah retak, ya, karena puasa menjaga. Kemudian zakat yang membersihkan, baik berupa zakat, infak, sedekah, sama dengan ventilasi tadi, sering suka memberi, ya, suka memberi kepada yang ada di luar rumah. Kemudian haji yang menyempurnakan, yaitu perjalanan keluar rumah dan rangka mencari Allah, serta jihad yang mempertahankan atau untuk melindungi dari keimanan dan keislaman kita, melindungi rumah iman kita dan rumah Islam kita. Dengan memahami rukun iman dan rukun Islam secara utuh, seorang muslim akan memiliki rumah kehidupan yang kuat, nyaman, dan penuh berkah. Inilah analogi daripada rukun iman dan rukun Islam kita. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami tentang agama kita ini, dan kita bisa lebih mempraktekkan, mengamalkan dengan cara yang lebih mudah dan sederhana. Begitu dulu Mas Fauzan. Baik, terima kasih Ustadz sudah menguraikan materinya di kesempatan kali ini. Kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, pemirsa, kami mengundang Anda untuk nantinya bisa bergabung di line telepon, line SMS, maupun juga di telepon WhatsApp. Tetap bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Di paruh kedua, kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung, bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan juga di telepon WhatsApp 08112553000. Seperti yang satu ini Ustadz, coba kita bacakan. Yang sudah masuk, Ustadz, mohon dibacakan tentang hadis 10 tanda-tanda hari kiamat. Terima kasih penjelasannya, Ustadz. Ya, hadis tentang tanda-tanda kiamat itu nanti ada di riwayat Muslim, ya. Nanti kalau punya salah kita berhafal, tapi dari yang kami ketahui dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ya, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda. Jadi dari hadis riwayat Muslim yang bisa dicari. Yang pertama adalah ad-dukhon atau asap tebal. Ad-dukhon ini kita tuh sudah di akhir zaman ya, umat akhir zaman. Wallahu alam, kalau bahasanya sekarang sedang terjadi tantangan ya antara Amerika dan Rusia, itu masing-masing mengeluarkan arsenal nuklirnya itu. Satu bom nuklir itu seandainya keluar, diledakkan itu luar biasa nanti asapnya itu, dukhonnya. Nah, pada nanti akhir zaman nanti akan juga dimas dukhon adalah dari bom nuklir, wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi di hadis Nabi bahwasanya yang pertama adalah ad-dukhon atau asap tebal. Yang kedua ad-dajjal atau si pendusta besar. Kemudian yang ketiga ad-dabbah, binatang melata dari bumi. Kemudian 4, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian 3 gerhana besar, gerhana di timur, gerhana di barat, gerhana di Jazirah Arab. Kemudian api yang keluar dari Yaman dan menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Hadis ini tercantum dalam Sahih Muslim, ya, Sahih, ya. Sedangkan dalam sebagian riwayat lain bahwa urutan kemunculan tanda-tanda ini bisa berbeda-beda. Karena Nabi hanya menyebut daftarnya tanpa selalu menyebut urutannya. Jadi memang ada itu hadisnya dalam yang kami ketahui dari riwayat Muslim yang bisa kami sampaikan. Jadi kita tetap monggo
Kalau dari Nabi insya Allah pasti benar, ya, kita perlu mengimani. Kalau mau menganalisa ya monggo, nanti kita dengan fenomena-fenomena akhir zaman yang saat ini ada. Soalnya turunnya Nabi Isa mamanya, itu kan sampai sekarang belum terjadi. Tapi kalau Nabi ngendika pasti benar, ya. Kemudian gerhana, kemudian dajjal, dabah, itu kan juga nanti di akhir zaman nanti akan terjadi. Namun yang paling awal adalah ad-dukhon tadi. Ad-dukhon, asap tebal. Nah, apa asap tebal dari pabrik, apa asap tebal dari polusi industri, tadi asap tebal daripada mungkin perang nuklir antara Rusia dan Amerika, alam. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana dampak dari satu ledakan bom nuklir kan malah, jadi nanti kan asap tebal seperti jamur ya, menghalangi sinar matahari, ya radiasi radioaktif, dan nanti matahari tidak bisa masuk, jadi gelap semuanya, tumbuh-tumbuhan nanti menjadi mati, ya, orang kelaparan seperti itu, tanaman tidak bisa dimakan, ya pasal seperti itu nanti akhir zaman. Allah alam, kita belum tahu. Tapi kita bisa sekedar mengingatkan kita bahwasanya kita tuh memang sedang berada umat di akhir zaman. Ya. Kemudian berikutnya datang dari Ibu Suwati yang ada di Luwu Timur. Ustadz, saya melakukan sebelum tidur berwudu dahulu, kemudian setelah di tempat tidur dalam keadaan duduk saya membaca takbir 33 kali, membaca tahmid 33 kali, dan membaca tasbih 33 kali. Kemudian saya membaca 3 kul masing-masing 1 kali dengan cara ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Lalu membaca doa tidur, yaitu Bismillah Rabbi Wadotu dan seterusnya. Kemudian saya berbaring. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar atau bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasannya. Jadi memang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan terbaik kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam segala aktivitas Nabi, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali adalah menjadi suri teladan kita. Nah, apa yang dilakukan Nabi sebelum beliau tidur itu juga menjadi perlu kita contoh, ya, sebagai bentuk ittiba kita, kecintaan kita pada beliau, pada sunnah-sunnahnya. Jadi Ibu Suwati yang kami hormati, yang kami ketahui, ya, yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur banyak sekali, dan semuanya penuh hikmah. Jadi berikut beberapa amalan sebelum tidur yang kita temukan berdasarkan hadis-hadis sahih. Tentang urutannya monggo, ya. Yang pertama tadi memang berwudu sebelum tidur. Itu ada hadisnya bahwasanya, ya, hadis Bukhari dari riwayat Barok bin Azib radhiyallahu anhu, yang artinya apabila engkau hendak menuju tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Tuh, Ibu Suwati sudah melakukan itu, ya. Berarti insya Allah sudah sesuai dengan sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, membaca doa sebelum tidur, ya. Doa sebelum tidur pun juga mungkin ada beberapa versi, ya. Satu adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, ini juga hadis yang paling populer. Juga hadis riwayat Bukhari yang selalu bisa kita amalkan. Kemudian berikutnya tidur miring ke kanan, ya. Dimana juga dalam riwayat Bukhari Muslim disampaikan, jika kamu hendak tidur, berwudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah di sisi kananmu. Ini apa hikmahnya Bapak semuanya? Ya, kenapa kita tuh berbaring di sisi kanan? Karena jantung kita tuh di kiri, ya. Jadi di rongga dada sebelah kiri. Kalau kita tuh tidur dengan mengambil miring ke sisi kanan, berarti apa? Membebaskan jantung kita dari tekanan, sehingga membuat kita tuh jantung tetap longgar dalam memompa darah. Keduanya nanti insya Allah kita nanti akan mudah untuk bangun malam. Tapi kalau kita tuh miring ke kiri, ya, seperti hanya jantung itu nanti akan tertekan oleh tubuh kita, pertama itu. Kedua, sepertinya jantung diselimuti, ya. Namanya orang diselimuti anget biasanya untuk apa? Jadi bangunnya tuh sulit. Itu yang salah satu hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi memang sunnah Nabi itu luar biasa, ya, hikmahnya banyak. Jadi dengan miring ke kanan itu, ya, membuat kita nanti mudah-mudahan akan mudah untuk bangun malam, mendekat pada Allah
sholat tahajud dan sebagainya. Itu hikmah daripada kenapa miring ke kanan dari sisi kesehatan untuk membebaskan jantung dari tekanan. Ya, kemudian yang keempat bisa ada membaca ayat kursi. Ya, ini juga hadis Bukhari ya dari Abu Hurairah. Barang siapa membaca ayat kursi ketika hendak tidur, maka Allah akan senantiasa menjaganya dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi. Yang bisa kita amalkan. Kemudian menggabungkan dua tangan, ditiup, ya, lalu membaca Al-Ikhlas, Falak, dan Nas. Hadisnya juga dalam Bukhari Muslim dari Aisyah. Ini dengan diusapkan ke seluruh tubuh, ya, itu sebanyak 3 kali, Bu. Jadi 3 kali. Kalau bahasa namanya doa suwuk, gitu ya. Dilakukan 3 kali. Setiap 3 kali tadi trikul dibaca, tiupkan, ya, terus, dan diusapkan kepada seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Dilakukan 3 kali, dengan menghadap kiblat lebih utama. Kemudian tadi benar, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Tapi dengan sedikit yang agak berbeda, ya. Jadi ini diajarkan langsung oleh Nabi kepada putrinya Fatimah. Disampaikan oleh Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Ya, ini jadi pada saat itu kan kontennya itu kan Fatimah ya merasa keberatan dengan pekerjaan rumah tangga, minta pada Rasul diberi pembantu, tapi oleh Rasul tidak diberi pembantu, tapi malah diajari doa ini, diajari dzikir ini. Jika kalian tidak tidur, ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali, sehingga genap 100 kali. Jadi yang takbirnya 34 kali, Ibu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian membaca doa pelindungan dan pasrah total pada Allah. Ada doa perlindungan, pasrah total pada Allah. Ya, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, ya. Ini kalau artinya yang kami sampaikan artinya, ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawattu amri ilaika, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhuhri ilaika, aku sandarkan punggungku kepadamu. Raubatan wa rahbatan ilaika, dengan penuh harap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari azabmu kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika ladzi anzalta, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan, wa binabiyyika ladzi arsalta, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Ini dalam hadis sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang bisa kita lakukan nih dari tahapan-tahapan tentang urutan kita mau tidur. Nanti monggo Ibu yang saya sudah benar, Bu, tadi, Bu. Teman doanya tadi mungkin perlu diperbaiki. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian berikutnya Ustadz ada pertanyaan baru. Ada seorang dokter yang berpendapat bahwa Al-Quran juga bisa untuk obat penyakit fisik karena kuman sel kanker bakteri diam ketika dengar Al-Quran dibaca, tidak berkembang dan bertasbih pada Allah. Mohon penjelasan. Ibu Dian yang ada di Semarang. Ya, coba diulang gimana? Ya, ada dokter yang berpendapat bahwa Al-Quran juga bisa untuk obat penyakit fisik karena kuman sel kanker bakteri diam ketika mendengar Al-Quran dibaca, tidak berkembang dan bertasbih pada Allah. Mohon penjelasannya. Ya monggo, namanya pendapat silakan ya. Tapi memang ya boleh jadi beliau memang, saya juga dokter, Bu, ya. Beliau juga mungkin punya argumen ya, merenungi dari Al-Quran, juga dari ayat Quran, bahwasanya sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih pada Allah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Itu satu hal dulu. Jadi yang namanya bertas pada Allah apapun yang ada di bumi. Jadi banyak batu, ya gunung, ya terus diri kita sadar, sel-sel pun, sel bakteri, kuman, virus, protozoa, itu semuanya juga bertasbih pada Allah.
Termasuk sel kita bertasbih pada Allah. Elektron, proton juga semuanya bertasbih pada Allah. Itu yang kita pahami. Ya, itu satu. Kedua, bahwasanya memang kalau kita kembali pada ayat Al-Quran, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itu di surat Al-Hasr bahwasanya lau anzalna hadzal qur'an, kalau seandainya kami turunkan Quran ini ya pada gunung ya, maka engkau akan lihat gunung itu terpecah belah, seperti itu, karena tunduk pada Allah. Nah, bagaimana halnya kalau gunung aja yang sebesar itu terpecah belah pada Allah, bagaimana hanya dengan kuman batu dan sebagainya. Ini yang mungkin menjadi ya renungan daripada Pak Dokter tadi dengan seperti itu. Dan juga nanti memang ya kalau dalam riwayat hadis kan ada itu, bagaimana dalam konteks ruqyah itu jambi-jambi, bagaimana ada seorang kepala suku ya digigit binatang berbisa, kemudian tidak bisa berubah, datang pada Nabi, kepada para sahabat saat itu sedang mampir ya, kemudian apa? Dibacakan Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu kan juga bacaan daripada Al-Quran. Itu ternyata apa? Sembuh dengan itu. Jadi bahasa bisa itu menjadi tawar. Nah, apa itu? Bisa itu termasuk ya, bisa menjadi tawar dan menjadi diam, ya menjadi tidur, ya walam. Itu kalau memang bisa dipahami seperti itu dari pendapat Bapak Dokter tadi. Jadi intinya bahwa semuanya bahwasanya memang ya semua yang ada di langit ini, juga di bumi, juga ada dalam diri kita, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Termasuk sel-sel darah kita yang mengalir di pembuluh darah kita, ya semuanya juga bertasbih kepada Allah. Ini harus kita pahami, dan itu nanti semakin ya memudahkan kita dalam memahami agama ini, tak semakin mengagumi agama kita ini, bahwasanya Al-Quran adalah benar. Ya. Sampaikan. Di lantau pun coba kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Pak Tunggal di Tulung, Mas. Pak Tunggal di Tulung. Nggih. Silakan Pak Tunggal. Tolong Ustaz, pelindungnya tadi diulang ya Pak, artinya Ustaz. Yang kedua ini ya itu sebentar, yang pertama tadi apa Pak? Itu apa Pak, dibaca semua atau sebagian udah mewakili ya Ustaz ya? Pak, yang pertama tadi apa Pak? Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Pelan-pelan saja Pak. Tolong diulang doa pelindung mau tidur tadi tuh. Doa mau tidur ya. Dengan total. Terus sama itu ya itu apa banyak sekali itu apa harus dibaca semua atau sebagian udah mewakili. Ya. Terus yang kedua apa Pak? Ya itulah apa dibaca semua. Yang mau tidur itu loh, doa yang mau tidur itu apa dibaca semua? Iya. Atau cuman sebagian bisa mewakili gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya lebih baik Bapak nggih. Ini juga sebagai bentuk daripada kita itu ittiba Nabi. Jadi kita mengamalkan yang kami sampaikan itu semuanya kan mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau kita memang mengetahui semuanya dan bisa kita mengamalkan semuanya, berarti semakin banyak kebaikan, keberkahan yang akan kita terima. Inilah juga hikmahnya kenapa kita tuh harus belajar, harus ngaji, ya, sehingga kita tuh bisa lebih banyak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu. Kalau kamu tuh ya cinta pada Allah, maka ikuti aku Nabi, maka nanti kamu akan dicintai oleh Allah. Itu satu yang pertama ya. Yang kedua, artinya ya Bapak ya, arti daripada doa pelindungan total sebelum tidur. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harap dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari azabmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Ini nanti ada dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim Bapak. Nanti insya Allah mudah-mudahan di brosur kita sudah ada sebenarnya nih. Coba nanti bisa dicari kembali. Kalau redaksi
lafaz Arabnya Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwattu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raubatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika ladzi arsalta wa bi nabiyyika ladzi arsalta. Kalau lebih seperti ini Bapak, nanti bisa di brosur kita. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Ustaz, kita berada di akhir jumpa kita. Sebagai penutupnya Ustaz, singkat silahkan. Ya, inilah bahwa semuanya rangkaian dakwah yang pernah kami sampaikan tentang analogi rukun iman dan rukun Islam dari agama kita ini. Bagaimana kita tuh beribadah, beragama bisa lebih mudah difahami dan dekat dengan kesadaran kita. Bahwasanya sebenarnya kita tuh beragama sebenarnya membangun sebuah rumah. Mulai dari pondasinya harus kuat, tiangnya harus kokoh, tegak berdiri, kemudian ada dinding-dinding tembok yang melindungi penghuninya, kemudian ada ventilasi, ada pintu, ada jendela, ada roster tempat kita untuk sirkulasi udara, juga menjadi sarana buat penghuni rumahnya untuk apa? Untuk bisa mengeluarkan kotoran di rumah, atau bisa sarana untuk dia tuh keluar rumah untuk memberi kepada yang lain, memberi kepada yang lain. Kemudian juga perlunya tutup bepergian, rihlah. Tapi rihlah tidak semata-mata hanya mencari keduniaan, tapi rihlah yang bisa mendatangkan pahala dari Allah, yaitu dengan berumroh dan haji. Rihlah yang bernilai ibadah. Itulah analogi daripada rukun iman dan rukun Islam kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu, bisa lebih memahami agama kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Mas Wan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz atas materinya sudah dihadirkan. Insya Allah di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama program Ustadz Menjawab untuk edisi sore hari ini. Sampai jumpa di Kamis mendatang. Saya Ahmad Fauzan segera undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.